Gitu loh. Yang Udah tentu bro, ketuhanan yang kealahan Tritunggal itu kan turun gelar aja, dan yang sifat. Tritunggal turun aja. Kalian nggak berhak berdebat dengan mereka. Biarin Malikil ini, dia berdebat sama si ini Islam. Apa ini? Siapa Tritunggal ini Tritunggal Viral? nggak usah. Ini Viral ini siapa ini? Bang, kenalkan dulu dirinya, Bang. Kalau kita panggil Yesus itu Bapa nggak masalah, soalnya dia kan dengan Bapa satu gitu loh. Ya. Tapi ada dua Tuhan di sini, Bapak juga setuju. Nggak Sementara Yesus masalah, mengatakan terserah gimana Bapak menilai. sementara gini loh, Bang. Ya. Ini nih. Yang apa yang di Alkitab tertulis itu yang percaya, udah itu aja, ikut aja itu. Ya sudah. Gini loh Bang, Yesus Kalau itu tuh Bang, naga, itu aja. manusia itu ular gitu loh. Ah, Mau apalagi di aku Yesus malas ngobrol sama sebut lu masa. Bapa, Usah disebut bawa kunci Tuhan, terus. Ini ya loh. udah, nggak masalah. Manusia itu Gila-gila kayak budak ular kunci Bang. loh. Ini Aku kayak kasih orang tahu. habis nyabu loh masalah nih. Enggak, Yesus itu naga, kita ini ular. Aduh, naga pula. Maksud aku gini loh, makanya Wahyu karena Yesus itu 12 naga, ayat 9, naga kita tua itu dipanggil dia tuh disebut. Tuhan gitu loh. Mas Aha, Wahyu 12 Sebenarnya ayat 9, yang naga Tuhan tua itu nggak itu cuma disebut Yesus. Satan. Adam dulu sebelum makan buah kuldi juga Tuhan Naga gitu loh. tua Ngerti itu nggak Bang? disebut iblis di Wahyu 19:9. Kau bilang Yesus itu naga. Mampus kau samakan pula Yesus sama iblis. Nggak ada Ini otak loh kau. Bang. Wah, itu ada talenta nostra. Iya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kaifa halukum ya akhi ya ukhti. Silakan Tristan. Udah jadi Enggak. jemaatmu belum Bang Malikil ya? Oh belum ya? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, bro. Suam-suam kuku. Ke Malikil belajar hadis saja. Johan tobatlah, bilang Tuhan itu dua. Kamu juga aneh. Tinggal siapa lagi nih? Si Petro ini. Petro. Tuhanmu satu atau tiga? Jadi akidah kami itu jelas, terukur, teruji. Seperti Malikul bilang itu 2023 tahun. Nah, akidah kami ini juga sudah Aku terbukti. gampang, Tuhanmu satu atau tiga? Redo inunum de Satrem omnipotentem Malikul nggak ngerti itu. Bukan Tristan, itu syahadat akidah kami. Malikul nggak ngerti itu. Jadi syahadat kami itu diawali dengan credo unum Karedok. Beda, Karedok, beda Bang. karedok. Ternyata syahadatnya talenta itu dari Yunani. Saya nggak tahu kalau Malikil syahadatnya dari mana? Yunani atau ini? Dari Bukan, Israel. Credo Dari unum Israel. Deum bukan dari Ya. Yunani. Dari Yunani bro. Talenta barusan dibacain gitu. Bukan. Credo unum Deum bukan Yunani. Bahkan Roma. Saya tantang umat Ustadz Adri ini. Tunjukkan satu ayat saja dalam Quran, dalam hadis yang mengatakan Al-Masih itu bukan Tuhan. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang satu. Lah iya. Mana satu nih, yang di bumi atau yang di langit? Yang di bumi itu firman. Firman Allah. Ya, gimana? Yang di bumi itu firman, enggak, bentar dulu, hakikat. Kita bicara hakikat, Yesus adalah firman, memang firman telah menjadi daging. Oke. Ya. Yohanes 1:3-nya firman adalah Allah. Nah, Allah di 1 Korintus 6 Bapa adalah satu-satunya Allah, dan Bapa di Matius 11:25 adalah Tuhan. Kalau Bapa mengatakan ada satu Tuhan, salah satu aja nih yang merupakan Tuhan. Bapa yang di sorga atau Yesus yang di bumi? Silakan. Apa di surga toh? Dua. Ini Dua-duanya Pak, kan? firman itu dari Bapa. Jadi sama aja, firman itu Tuhan, Bapa Tuhan sama aja. Karena satu, Ini kan mereka dari Bapa. dalam kesatuan. gitu. Apakah firman itu Bapa itu sendiri? Karena satu karena apa namanya? Kata keluar dari Bapa.
kata Sang Debater, dulu Malikil, karena keluar bukan dari bukan. Bapak. Kata Sang Debater, firman itu Bapa. Kata Sang Debater, firman itu Bapa. Lanjut. Kalau firman itu Bapak, firman telah menjadi manusia, kok bisa berkurang kebapaannya itu? Jiun. Itu jadi pertanyaan. Buaya lu. Ini kok nggak ada yang bisa ngomong dua-duanya nih, Pak John sama Pak Johan. Nah, lanjut. Kan hubungannya bapak dan anak loh itu, makanya dibilang satu. Aduh, Walaupun pribadinya Bapak dan dua, anak kok gitu. katakan satu diri kakak aja ada di Bapak. Kan dua Tuhan. Yesus itu Tuhan anak. Bapak itu Tuhan Bapak. Kan hubungan keduanya bapak dan anak, makanya dibilang satu gitu loh. Itu bukan Masa kekuasaan Bu, saya bertanya loh. tentang objek, tentang konkret. Yesus juga berbicara tentang objek, tentang konkret, bahwasanya Tuhan itu satu. Masaha. Contoh. Dia tidak berbicara tentang Masaha. subjek, dia tidak Masaha. berbicara tentang abstrak gitu loh. Contoh. Masaha kamu punya AHY anak. kalau jadi presiden itu kan sama aja periode ketiga SB, siapa yang berani Saya bantah di sini? bicara tentang tubuh anak dan tubuh bapak. Jokowi punya tubuh sendiri. Masaha kamu punya Anak anak. Jokowi juga punya tubuh sendiri. Lanjut, Masaha lanjut. kamu punya anak. Apa? Kamu Ya, Bang? punya anak. Kamu punya anak. Belum bang, belum. Oh belum. Nanti kalau kamu punya anak, kamu adalah bapak dan kamu juga anak dari ayahmu kan? Iya, iya. Bedanya begini, ya kamu kan bisa punya dua posisi, kamu bisa sebagai ayah, bisa sebagai anak kan? Bisa kan? Iya. Nah, bedanya begini, kita manusia diawali dari anak dulu baru menjadi ayah, tapi Tuhan bapak dulu baru anak, begitu. Terbalik. Iya. Oke? Iya, Nah, semoga membantu. Lanjut. Iya, orang dibilang kita bicara tubuh, bukan bicara abstrak, bukan bicara subjek. Lu bilang kealahan, ketuhanan, kealahan. Saya bicara tentang objeknya. Paham objeknya ya? Kealahan itu Oke. berapa? Paham ya? Oke, Pak Johan. Paham. Kalau seandainya mengatakan Tuhan itu dua, ya sudah dua saja. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan anak bersekutu kepada Bapa. Silakan, apa yang bersekutu di situ? Yang bersekutu. Siapa Ya bang? bapak dan anak Pak. Ya, apanya bersekutu di situ? Ya hubungan. Objeknya apa subjeknya? Maksudnya gimana? Subjeknya. Objeknya itu. Objeknya apa abstraknya? Objeknya itu maksudnya Kalau gimana sifat itu kan objeknya? abstrak. Objeknya. Sifatnya bersekutu. atau dirinya Tuhan? Dirinya Yesus sama Bapa itu nyatu, bersekutu, atau kita bicara kealahan atau ketuhanannya? Silakan. Ya bersekutu dong bang. Kan ini bapak dan anak ya. Satu keluarga gitu loh. Bersekutu itu apa sih maksudnya? Aku dan Bapak adalah bersatu, oke. Artinya di sini Pak, nah ajarannya namanya parikoresis ya anak-anak, oke. Maka dikatakan di dalam Yesus itu Bapak diam di dalam Yesus, oke? Ya diam di Bapak dalam sudah Yesus. tahu, Bapak jawab sendiri. Masalahnya begini, Kan orang jika kalian pemahamannya Kristen beda kok. Diam dulu balik ini ke mana balik sedikit pengantar aja. Mana mau kita sini? pengantar biar mereka termotivasi. Begini, masalahnya kalau Kristen menolak Yesus Bapa, kalau ada Kristen menolak Yesus Bapa itu dibuang ke neraka. Lanjut Tristan. Dan lu, nanti gue bawa ya, saya 9 ayat 5 nanti kebacain juga. Itu dari aku itu, Kutiwatimena, mental dia lari. Ini ya, yang bersekutu adalah apa ya, objeknya ya, wujudnya. Jadi wujud daging dan wujud roh itu nyatu. Setuju? Ya setuju bang. Setiap Ya manusia sudah, kan punya tubuh berarti dan Yesus roh. itu berarti Yesus itu Bapak itu sendiri, setuju? Ya bukan dong. Enggak, bukan, bro, beda. Nah, Yohanes, bentar, Yohanes 4 Yesus itu ciptaan baru. Yesus Bentar, itu ada tolong kedua. bacakan Yohanes 4:24 apa isinya? Allah itu roh, oke? Kita mulai ke roh nih.
Nah, Allah yang roh itu bersekutu kepada Yesus yang daging manusia. Nah, Iya, bersekutu ya. nggak masalah. Berarti di dalam Nanti Yesus ada sekutu Bapa, betul? nanti sekutu Bersekutu pengertiannya belum kerjasama. tentu menyatu kayak seperti pikiran Bapak gitu. Jadi menyatunya gimana? Silakan. Nanti kena ini. Ya, terserah Tuhan lah, seperti itulah. Jangan kita berpikir lebih daripada itu. Oh ya udah, terserah Tuhan. Bapak di dalam Yesus maksudnya Tapi gimana menjadi itu Bapak di satu. dalam Yesus ya? Mana Dan aku nanti tahu. kalau Di meninggal berapa baru baca aja. lihatnya. Justru saya bertanya sama kawan-kawan Kristen, Bapak diam di dalam Dia, dan Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Di mananya? Di dalamnya apa di luarnya Yesus? Ya di dalam lah. Di dalam tuh, Pak. Lu berani ngomong di dalam loh, Pak John. Gimana tuh? Pak John berani ngomong di dalam loh. Tunggu mati kata Pak John tadi. Bahasanya begini. Ya, Bentar bahasa. dulu bro. Ya udah lanjut. Kamu aja. Nah, ya kan? Berarti kalau namanya roh itu kan bisa memenuhi bumi ya. Tapi roh itu berteriak dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Dan roh itu menjelma menjadi berubah. Dan roh itu telah masuk di dalam Yesus juga. Oke? Setuju ini enggak nih? Setuju. Nah, setuju. Oke, sekarang baca Wahyu 21:22, silakan. Ada yang mau bacain nggak itu? Nggak ada kitab Bang. Bait sucinya adalah Allah, begitu pula anak domba. Berarti Yesus itu Bapak itu sendiri, setuju? Oh tidak setuju, tidak. Apa Tidak. sebab? Gini loh. Baitnya itu Yang- Bapak, Gini. baitnya itu Bapak, anak dombanya juga bait. Bait itu apa? Yesus bait bukan? Yesus bait Roh Kudus bukan? 1 Korintus. Di dalam dirimu Iya. ada bait Roh. Di dalam dirimu ada bait Roh. Iya betul. Itu nggak cuma badan Yesus Bang, badannya Bang Kristen juga bait suci juga Bang. Bukan, dirimu munya ke siapa? Ke Kristen loh, jangan ke saya loh. Saya bukan Kristen. Oh enggak, jadi kalau Jangan ngawur-ngawur. Saya nolak Yesus loh. Iya, bait Di dalam suci diri dong. saya Jadi ada roh Allah kalian. kalau ada. Bang Jangan- Kristen jangan makan dulu babi kan sembarangan. merusak bait suci gitu loh. Apa Itu bedanya? maksudnya, Bang. Apa bedanya bait yang dimiliki Yesus sama bait Masaha? Sama atau beda? Beda lah, Pak. Bisa beda, bisa sama Bang. Kok ngawur lagi nih, ada yang beda-beda nih jawabannya. Iya, Bisa iya. beda-beda. Masalahnya begini, kalau Tuhannya lebih dari Masalah ini satu, ternyata dari firman telah menjelma menjadi manusia ini. Masalahnya mana? Ngawur nih masalah ini. Bisa beda, bisa iya. Oh, iya. Ya bisa iya, bisa enggak gitu. jadi gini loh, jangan menjadi Jadi Kristen Bang pagan Kristen begitu. nyambung-nyambung aja. Artinya poinnya jangan menjadi Kristen pagan, begitu aja. Lanjut. Ayo, silakan. Itu tergantung konteksnya mau ngomong bicara soal apa Bang. Gitu loh. Konteks apa? Yang tadi kan yang di Wahyu itu kan udah di sorga, Pak. Sedangkan yang di bumi itu tubuh kita, Pak. Iya, tar dulu. Oke, itu yang sudah di sorga. Saya iakan dulu, nggak ada masalah, karena saya lompat ke sana. Oke, ketika Yesus berkata, Bapak, aku diam di dalam Bapak, apa? Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Maksudnya apa ini? Maksudnya Yesus itu ciptaan baru yang memiliki roh kekekalan yang sama seperti Bapa gitu. Aduh, yang tidak ciptaan dimiliki pula umat ini. manusia lain gitu loh. Roh kekekalan itu cuma dimiliki oleh 2 orang. Satu Yesus, Gini, yang kedua Bro Mas Adam Aha, sebelum makan kalau- buah kuldi Bang. Kalau Jadi you itu yang percaya, dimaksud roh Allah kalau di dalam you- itu roh kekekalan gitu loh. Mas Aha, Gitu kalau loh. kamu percaya Yesus ciptaan, mending kamu Pak Amir sadatin aja Pak Amir. Tar dulu ya. Oke, Bapak di Itu dalam bicara aku. hubungan, Pak. Bapak dalam Yesus dalam Nah, Bapak, hubungan. udah begitu aja. Itu hubungan. Nggak usah diperpanjang. Ya, nah, berarti bicara hubungan ya, bukan bicara ketika Yesus berkata, kamu akan mati dalam dosa-dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah di
Dia. Dia siapa di sini? Dia itu Bapa, ayat 27 Johan baca. Allah. Bapa bukan Allah. Iya, Ayat Bapak. 27. Emang Bapak itu siapa? Pertanyaan Oke. Bapak siapa? Ya Yang aku Sekarang kita itu. kembalikan nih. Iya. Bentar dulu, woi, balik ke ini ribut lah. Kau ini. Nah, di Yesaya 9 ayat 5 disitu dikatakan begini. Telah lahir bagi kita bukan itu. Pokoknya bawahnya itu ya, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu nubuatan buat siapa? Aduh, saya malu loh Kristen diajari Muslim. Gimana sih? Saya turun aja Pak Amir. Karena Yesus. Kamu kan saksinya. Jadi saksinya aja kamu. Ya udah saya saksinya. Oke. Saya Immanuel itu Bapa Kamu yang saksinya kekal, Raja nongkrong aja di damai. situ. Hah? Gimana ini? Nggak ada yang berani ngomong itu nubuatan buat siapa? Oke. Buat Yesus itu. Yesus di situ disebut Bapa yang kekal, setuju? Iya. Setuju. Sudah. Berarti Yesus itu Bapa itu sendiri, setuju? bukan. Tidak setuju. Bukan. Waduh, gimana kalian? Edan ini Jumat-Jumat ini. Gini loh, gampang banget loh sebenarnya ini. Yesus itu bisa disebut Bapa, bisa disebut Bapa juga, tapi bukan Bapa gitu. Gimana bisa disebut hanya sebutan aja? Berarti itu hanya gelar. Ya. Bapak yang kekal. Ini gimana Oh, nih, Yesus, Bisa disebut Bapa, tapi bukan Bapa yang Bapa Allah Bapa, bukan. Oke. Berarti Tuhanmu tetap dua ya, tidak satu ya. Dua dalam Hanya konteks dua. penglihatan Hanya kita, dua loh, satu benar. dalam kesatuan gitu Pak. Tuhannya dua Hubungan betul. Bapak Tapi Yesus dan Yesus itu tidak dan lebih tinggi Bapa, dari Bapaknya dua gitu loh. pribadi yang berbeda. Karena dua hubungan Tetapi kedua ini Bapak dan anak satu- ini bisa dibilang juga mereka satu gitu. kesatuan dalam ketuhanan, satu kesatuan dalam kealahan, satu kesatuan dalam kerohan, itu gitu ya maksudnya ya. Tapi tetap dua ya di situ ya. Ya, dua. Ya Bapak dan anak memang satu kan, Puas, Bang. udah puas ya dua ya, udah. Bukan puas, berarti kalian triteos. Ngapain kalian jadi Kristen Tritunggal? Padahal saya sudah Triteos kalian ini. ke Masaha. Masaha ini bisa menjadi anak, bisa menjadi bapak. Tapi Masaha kagak ngerti. Kamu kan kalau punya anak, kamu adalah bapak. Meskipun Betul, kamu iya. adalah bapak bagi anak-anakmu, tetapi kamu juga anak bagi ayahmu. Begitu loh. Masa nggak ngerti sih? Iya, bedanya kan kalau Tuhan itu kan tidak berbapa, dia hanya beranak aja gitu. Kalian tinggal milih pokoknya. jadi Bentar, maksudnya- Malikil. Nggak boleh kita maksakan juga. Kawan-kawan ini tinggal milih mau jadi Triteos atau mau jadi Wanes. Tuhan itu tidak diperanakan, Kalian tapi Triteos, ya silakan. Tuhan itu hanya beranak gitu loh. Enggak Bapak dan gitu anak memang masalah. satu, kan? Kalau kamu setuju Tuhanmu tiga ya silakan. Roh dan anak dan bapak silakan. Tapi Triteos ya sudah jujur gitu loh tapi. Ini belok-belokan. Masa mengajarkan tentang Tuhan Yesus itu berbohong? Jujurlah. Jangan munafik begitu loh. Ya nggak apa-apa kalian Triteos. Ya jangan sebut diri kalian Tritunggal. Pemahaman Tritunggal nggak kayak kalian gini. Oh, kalau saya Duiteos, Bang. Duiteos, bukan Triteos kalau saya. Kacau lagi. Betul Tuhannya Udah, dua. sudah ditutup. Tapi Tuhan anak itu tidak lebih tinggi dari Tuhan Bapa gitu loh. Namanya anak ya bapaknya lebih tinggi lah. Ya udah Unitarian dia bro. Karena hubungannya Bapak dan anak, makanya bisa dibilang juga itu satu gitu. Masa? Walaupun ada dua Tuhan, hubungannya itu Bapak dan anak Saya dibilang ini juga tidak satu. bicara rendah tinggi. Contoh, tidak. AHY kalau jadi presiden kan itu sama aja periode ketiga SBY. Itu membuktikan kalau SBY dan AHY itu Saya satu tidak gitu. bicara tentang kalahan dan Sederhana banget ketuhanan. Itu kamu pahami. Saya bicara objek. Saya bicara konkret. Bukan bicara SBY, AH SBY jadi anak. Itu kan masalah kekuasaan. Itu kamu bacanya di Matius 28. Sana aku tanya, oke. Ayat 18. Bapak dan anak beda-beda badan kan? Kepadaku Bapak telah dan anak diberikan beda badan kan? kuasa. Bang Tristan udah punya anak belum? Aku tanya. Halo.
Bang Kalau Tristan udah kamu punya anak bicara belum? kuasa, Enggak, aku tanya dulu, otomatis Bang dia Tristan udah punya anak oh, belum? enggak, gua Bang Tristan. ngapain lu nanya gua? Gua Lah bentar iya, ini dulu kan lu aku dia, makanya kalau aku aku mau ngomong ngasih jangan ini kamu loh, timpa. ngasih. Kalau kamu timpa, aku timpa terus. Ya contoh kalau aku cubit anak orang ya kenapa bapaknya marah padahal beda badan gitu loh. Belum Ya tentu kan? bapaknya marah loh. Kalau anaknya maling mangga, dibiarin Ya aja kalau sama anaknya bapaknya. nggak salah apa-apa. Anaknya Loh, nggak salah kalau apa-apa, gue jitak ya bapaknya nggak marah. masalah. Kalau anak Kenapa mau bapaknya ngebunuh marah? orang, Padahal beda dengar badan dulu. tuh. Kok Kalau badan anak yang anak mau badan anak yang ngebunuh saya pukul kenapa orang, bapaknya kalau yang marah? anak mau Ayo. ngebunuh Itu orang, kan kalau bukti anak bapak mau dan anak ngebunuh itu satu, orang, Bang. masalah kalau anak mau ngebunuh orang, anak mau ngebunuh orang, terus orang nyubit anakmu, kira-kira kamu diam atau marah? Ya kalau itu salah ya. Kalau Ya nggak sudah salah lah, apa-apa. ngapain kamu nyontohin perkara-perkara yang gitu loh. Saya bicara Bang Riki, tentang objek, saya bicara tentang subjek, tentang objek dan konkret, bukan bicara tentang kuasa. Kalau kuasa memang iya di Matius 28:18, kepadaku telah diberikan kuasa langit dan bumi, gitu loh. Yang udah tadi bro, ketuhanan yang kealahan Tritunggal itu kan turun gelar aja, dan yang sifat. Tritunggal turun aja. Kalian nggak berhak berdebat dengan mereka. Biarin Malikil ini, biar berdebat sama si ini Islam. Apa ini? Siapa Tritunggal ini Tritunggal Ferrari? nggak usah. Ini Ferrari ini siapa ini? Bang, kenalkan dulu dirinya, Bang. Ya, Abang kok bikin ikrar apa? Apa namanya itu ya? Bukan ikrar, apa namanya? Kabur, suwe lu. Prolog. Manusia karbit itu. Gak berhak. Datang sini kenalan dulu. Gak sopan kayak gitu. Bang Johan udah paham ya? Selamat, kalian jadi triteos. Itu aja. Hukuman tertinggal gak bingung. Ya gitu tidak apa-apa. Ya sudah. Berarti kayak Pak Lamsen bilang, Tuhan kami ini unik, Kristen apa? Tuhan kami maha kuasa, sekaligus juga tidak maha kuasa, katanya gitu. Asal kalian akui, karena Tuhan Bapak maha kuasa, Yesus nggak maha kuasa. Karena dia manusia kok. Kemahakuasaan Yesus itu diberikan sama Bapa, dari Bapa. Tapi dia kan manusia, 100%. Iya, manusia. Ya sudah, emangnya manusia maha kuasa, Bang? Abang maha kuasa nggak? Kalau diberikan Bapa ya bisa. Abang maha kuasa nggak? Ya enggak lah, Pak. Maha kuasa itu maksudnya apa, Bang? Silakan. Bisa melakukan apa saja yang ia mau. Tanpa diintervensi ya, betul? Ya, Saat itu Yesus diintervensi nggak sama tentara Romawi? ya Bapak, kan itu saya sudah bilang itu kan sebagai kemanusiaannya. Nah, Kan tugasnya itulah. untuk menebus dosa. Jadi dia harus jadi manusia. Di sini kelemahan Timotius. Belum lagi nanti kelemahan Timotius adalah kamu akan mati dalam dosa-dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Iya. Jadi Yesus itu Bapak itu sendiri, maksud Yesus. Berarti ada Bapak tiga dan Bapak. Yesus itu satu. Kalau kita panggil Yesus itu Bapak nggak masalah, soalnya dia kan dan Bapak satu gitu loh. Ya. Tetapi ada dua Tuhan di sini, Bapak juga setuju. Nggak Sementara Yesus masalah, terserah gimana Bapak menilai. sementara gini loh Bang. Ya. Ini nih Yohanes 6:40 ya. Bentar. Abang bilang nggak masalah nih ya. Inilah kehendak Bapa, yakni hidup yang kekal. Kamu melihat anak dan percaya kepadanya. Abang percaya nggak sama Yesus? Kata Yesus Tuhan itu satu. Kalau abang Iya, bilang ada dua, percaya. di luar ajaran Yesus ini. Bang Johan bilang dua iya, Pak John bilang dua iya, masa malah mengaku Dwi Nitas. Selamat, kalian bukan pengikut Yesus. Pokoknya yang apa yang di Alkitab tertulis itu yang percaya, udah itu aja, ikut aja itu. Ya sudah. Ini loh Bang, Yesus itu tuh naga, manusia itu ular gitu loh. Apalagi Mau gue malas ngobrol sama lu masa Bapak, disebut terus. ini loh. udah, nggak masalah. Manusia itu kayak ular Bang. Ini Aku kayak kasih orang tahu. habis nyabu loh masalah nih.
Enggak, Yesus itu naga, kita ini ular. Aduh, naga pula. Maksudnya begini loh, makanya Wahyu karena Yesus itu 12 naga, ayat 9, naga kita tua itu dipanggil dia tuh disebut. Tuhan gitu loh. Mas Aha, Wahyu Sebenarnya 12 ayat 9, sebenarnya yang naga Tuhan tua itu nggak itu cuma disebut Yesus. Satan. Adam dulu sebelum makan buah kuldi juga Tuhan Naga gitu. tua Ngerti itu nggak, Bang? disebut iblis di Wahyu 19:9. Kau bilang Yesus itu naga. Mampus kau samakan pula Yesus sama iblis. Nggak ada Ini otak loh, kau. Bang. Ular itu kan, ular yang ada sekarang itu kan bentukan yang tidak sempurna, Bang, ya kan? Apa Bentukan kau yang ini? Kau sempurna itu baca naga Wahyu gitu loh. 13:9 itu loh. Baca loh. Ini loh, ini contohnya. Adam sebelum makan buah kuldi itu naga. Itu lagi Setelah dia larinya ke makan buah sana. kuldi dia jadi Ngapain ular. buah kuldi lagi? Nah, masalahnya dia punya keturunan setelah dia jadi ular, makanya kita semua ular. Kawan-kawan ya, Terus ini nah, adalah satu Tuhan contoh menciptakan Adam baru dimana yang kita bicara kemana, larinya kemana, yang dia cocok bukan mau lagi keturunan dengan Adam buah ya. kuldi. Berarti Maunya apa sih nah, Mas Ah? Tuhan memberikan Makan naga salmon gitu aja loh. lah. Ya. Apa naga-naga apa? Itu Ya udahlah, Leviathan kalau naga ngerti lah. laut itu Yesus juga. Iya, saya itu Leviathan itu Yesus juga, naga itu. Naga Itu laut. kasih perumpamaan loh, perumpamaan. Kenapa kita Kapan panggil Yesus pula Tuhan ini itu? naga ini? Apalah ini? Gitu. Kita manggil Yesus Tuhan itu karena dia itu ciptaan baru gitu loh, Bang. Gak Gitu. bisa Bang, disebut ciptaan Sama baru. seperti Ciptaan Adam baru sebelum ya. makan buah kuldi. Yesaya 43 ayat 1, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau wahai Yakub. Yakub ciptaan baru, kenapa enggak kau tuhankan? Ciptaan baru kan? Siapa? Yakub. Siapa? Yakub. Itu pasal berapa itu, Bang? Yesaya 43 ayat 1. Makanya jangan ngawur kalau bicara sama aku, hancur kamu. Ya gua harus cek dulu itu benar nggak tuh. Ya bener lah. Ngapain kau bohong? Oh, nyelam dulu sana. Ingat kata Yesus, inilah hidup yang kekal. Kalau mau masuk surga ini, ya ini mengenal kau adalah satu-satunya Allah yang benar, satu. Kalian ketika ditanya Tuhan itu dua, iya kata kalian. Keluarlah kalian dari ajaran Yesus. Iya kan? Tuhan itu malah sebenarnya 3, Bang. Tuhan itu tadinya 3. 3 lagi kau bilang. Nah, Aduh. nah Tuhan yang satu itu makan buah kuldi jadi tinggal 2 gitu. Ngerti nggak sih, Bang, maksudnya? Balikil, Tuhan yang satu makan buah kuldi no. Kacau nggak? Gue masih mending bicara sama Bang John ini sama Johan daripada kalau masalah ini. Tuhan yang satu makan buah kuldi, berarti Adam makan buah kuldi itu, Adam itu Tuhan juga menurut Masaha. Betul. Ngawur Sebelum juga. dia makan buah kuldi, dia punya roh kekekalannya sama seperti bapaknya. Tuh. Terus berarti Iya, karena setelah dia makan buah kuldi, roh kekekalan itu hilang. Nah, dia Ayatnya di mana, nggak jadi Bapak? Tuhan Saya lagi juga baru dengar gitu nih, loh. Bapak. bentar. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana, Bapak? Kejadian 6 ayat 3. Rohku tidak akan tinggal. Coba buka. Kejadian 6 ayat 3. Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selama-lamanya, karena ia adalah merupakan darah dan daging. Dan usianya hanya 120 tahun saja. Pertanyaan sama Mas Saha, roh Tuhan itu ada pada siapa saat itu? Manusia yang mana? Berarti mereka Tuhan semua itu. Iya, kan sebelumnya itu kan. Buka dulu ayatnya. Buka dulu. Iya, tahu aku ayat itu tahu, Bang. Ya sudah, rohku tidak tinggal di dalam manusia selama-lamanya. Manusia yang mana itu yang dimaksud? Ya semua manusia, Bang, itu jelas. Berarti Bang Masa ini Tuhan juga. Loh, nggak itu kan maksudnya umur loh, Bang. Maksudnya umur. Nah, roh Bapak tinggal juga di dalam Adam. Bro bilang Adam itu Tuhan juga. Betul, Bang, karena yang saya yakini itu Adam itu kekal sebelum makan buah kuldi gitu loh. Ya sudah, dan ya rohku juga tinggal di dalam Masa ini Tuhan juga. Ya saya Tuhan buat anak saya nanti kalau saya punya anak gitu. Benar nggak? Jauh. Hancur lebur. Udahlah, kamu ikut saya baba aja Masa. Kalau nggak coaching high sono. Pas itu semua buat Kan kamu. memang benar.
orang tua itu Tuhan buat anaknya. Emang benar. Kamu itu jangan bilang satu-satunya emang bangsa. benar di sini. Kamu bisa ditempeleng sama Kristen lain. Kamu mengatakan dirimu Tuhan bagi anak-anakmu. Enak aja. Di situ disebutkan Yesus satu-satunya Tuhan kok. 1 Korintus 8 Ya ayat kalau 6. gitu Kok berarti kamu Tuhannya ikut Yesus begitu? Bunda Maria. Ya iyalah. Bunda Maria berarti. Orang tua Tuhan bagi anaknya. Bunda Maria itu Tuhannya Yesus. Masa. Berarti masa Harus laki-laki bang, bapak, maksudnya bapak bukan perempuan. Iya, Yesus satu-satunya Tuhan. Sementara Masaha juga jadi Tuhan. Berarti Masaha di dalam Yesus gitu ya. Yesus di dalam Masaha gitu kan. Karena yang merupakan satu-satunya Tuhan adalah Yesus gitu. Gini loh. Datang Masaha ngaku Nah, Tuhan juga. Kan di masjid itu Kecuali kan ada sah apa? Di masjid itu kan ada Tapi ada saf-safan gitu ya. miliaran Jadi, Tuhan. Gini loh. Apa, Bang? Pemimpin perempuan itu laki-laki. Pemimpin Bro. perempuan itu laki-laki, pemimpin laki-laki itu Yesus. Nah lah ini. 1 Korintus 11 ayat 3 coba baca. Kepala jemaat adalah Yesus. Kepala Yesus adalah Bapak. Kok pulang ngaku-ngaku Tuhan? Bang Rasul, kenapa Bang Rasul? Buka tuh ayatnya tuh. Yang sebut tadi. Coba Tristan, ajarin dia aja, ajarin dia. Asyhadu Allah, ajarin aja dia Tristan, supaya cepat. Enggak, saya nggak masalah bilang la ilaha illallah, saya nggak masalah. Bang. Karena buat salah Allah itu bukan nama loh bang. Allah itu Tuhan dalam bahasa Arab. Masalah ini mau masuk agama Yahudi katanya. Ntar lagi dia mau ikut si Billy. Aku nggak apa-apa, yang penting ada lawan diskusi aku. Nggak usah Islam dia, nggak apa-apa. Oke, Masa. Sekarang kamu masuknya ke kamar Billy aja. Billy ada tuh. Kamu jadi proselyt. Kalau mau jadi mesianik nggak mungkin. Kamu nggak ada darah Israel. Goyim, kamu tuh goyim. Kenapa kalian takut dibilang wanas ini, Bang John? Bang Jordan. Pernah masa nggak dihitung? Kenapa? Kok malah suka jadi triteos? Kata Yesus Tuhan itu satu loh. Gimana tuh? Bang Johan? 3 dalam Eka. 1 Pak. 3 dalam 1 kesatuan. Nggak bisa. Yesus berkata nggak ada 3 dalam 1. Kan Yesus berkata Bapak Yesus bilang aku keluar dari Bapa. Ya, Yesus berasal dari Bapa, firman itu. nggak ada urusan, kata Yesus Tuhan itu satu katanya. Iya, enggak masalah. Ya sudah, kok kenapa kamu bilang 2 pribadi? Ya ada 2 Tuhan. Ya kata kalian. Yesus katakan 1. Kalian di luar Ya, Yesus memang ada dulu. 2 Tuhan yang seperti yang tertulis Alkitab bilang seperti itu ya itu. 2 Tuhan Nggak mana? keluar dari situ. Mana disebut 2 Tuhan di situ? Yesus satu-satunya Tuhan kok. Dan Bapak juga disebut Tuhan. Karena 1 Iya, nggak masalah. Yang Mau memu- 2 Tuhan, 3 Tuhan, nggak masalah. yang memungkinkan adalah Yesus itu Bapak itu sendiri, baru pas. Kecuali Yesusnya Yesus bukan bohong. Bapak itu sendiri. Yesus bukan Bapak itu sendiri. Berarti Tuhan ada 2. Berarti Iya, Yesus nggak bohong. masalah. Oh, Yesus bohong nggak masalah. Ya, Oh, gini, bukan begitu Mas maksudnya Tristan. Yesus. So, gimana sih? Menurut gini Mas Ya. Tristan. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Yesus bercanda Satu, mungkin. yang Yesus dimaksud Mas ada Tristan bercanda itu yang mungkin katanya. yang mana maksudnya? Ya kata Yesus adalah Israel, Tuhan Allah inilah kami utama ya. Nah, Israel, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang satu. Yang 11:3 satu-satunya tuh. Esa Pak, Esa. Satu-satunya. Kalian bilang Esa Tesera lah. Satu-satunya kata Yesus. Allah yang benar itu. Nah, mau Esa kesatuan lantak kalian lah situ. Tapi Yohanes 17:3 mau Yesus memang dibandingkan. satu bang. Iya, Yesus satu-satunya Allah yang benar. Yesus itu Allah bukan? Yesus itu Allah bukan? Allah bang. Sampai mau baca kita ya? Allah. Aduh. Karena dia dari Bapa, firman itu sendiri yang ada. Tristan lama sekali Tristan ini parah. Yesus itu Tuhan, tapi Yesus itu bukan Tuhan Bapa, gitu aja. Ya, betul. Jadi ada 2 Allah, ada 2 Tuhan. Nah. Iya,
Ya silakan keluar dari ajaran Yesus. Kalau Triteos kalian. Malikil. Jangan ngaku-ngaku Bro, Yesus Malikil. lagi. Iya. Diteos bang, diteos. Saya bilang Tristan ini lama sudah syahadat lama. Ini bukan Duiteos, namanya tari-tarian atau Unitarian itu. Unitas bang, duit tunggal. Ya, itu Unitarian, tari-tarian Ketawa artinya. terus saya dari tadi. Lumayan lah. Hari ini saya bisa ketawa-ketawa. Lucu orang ini. Iya kasihan. Nah, karena memang doktrin Tritunggal ini bukan hanya ratusan tahun, ribuan tahun sudah membodohi jemaat. Jadi jemaat dibuat menjadi bodoh, ujung-ujungnya jadi munafik. Bang, Munafiknya begini, sebentar, sedikit. Munafiknya begini, Yesus Tuhan, ya Tuhan, Tuhan mati di kayu salib. Tidak, itu kemanusiaannya. Itu munafiknya di situ. Dan banyak hal kemunafikan yang diajarkan oleh Bapak Gereja. Tetapi dipelihara loh sampai detik ini. Itu tuh. ya. Kalau mau jujur tuh Islam juga ngajari Tritunggal bang. Alif Lam Mim Allah. Mulai lagi. Tritunggal apa ini? Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illallah rahmanir rahim. Satu Tuhannya. Hitung 3 Tuhan pula. Satu. Coba saya tanya ke John. Sponsor dulu, ke tunggu, Mas Aha. diam dulu. Sponsor dulu ya saya, teman-teman yang di bawah bantu tap-tap ya layarnya dan juga bantu follow teman-teman kita yang di atas ini. Oke, terima kasih. Lanjut. Saya tanya Johan Saya dulu. nggak usah kalau Johan dengan John. Kalau ya akut-akut nggak usah follow saya. Wah, itu ada talenta nostra. Iya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kaifa halukum ya akhi ya ukhti. Silakan Tristan. Udah jadi mainkan. jemaatmu belum Bang Malikil ya? Oh belum ya? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, bro. Suam-suam kuku. Tergantung situasi dan kondisi beliau. Bentar. Mungkin kawan-kawan kekristenan yang Tritunggal mungkin bingung ya menjelaskan misalkan Yohanes 20:17 nanti ya. Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu. Matius 26:39 ya maju sedikit dan berdoa. Itu mungkin belajar sama Malikil lah caranya gimana. Itu sebenarnya buat jurus belakang ke Malikil. Belajar kok kembali. Ini kok kayaknya ada 2 Tuhan ini. Kalau Yesus itu Bapak sendiri, kok dia berdoa kepada Bapak sendiri? Gitu. Kemalikil belajar hadis saja. Ini lagi satu ini jelas-jelas pagan Roma nih talenta. Kaifa halukum gitu ya. Pagan Roma. Kaifa haluk ya akhi. Kaifa haluk ya akhi. Alhamdulillah. Anta khair. Alhamdulillah masih. Wa anta Abdul Amir. Kaifa haluka Ustaz Amir. Anta bi khair aidan. Aidon. Itu bahasa Batak itu Don. Nah ya, kawan-kawannya Johan tobatlah bilang Tuhan itu 2. Kamu juga tinggal siapa lagi nih si Petro ini. Petro. Tuhanmu 1 atau 3? Jadi akidah kami itu jelas, terukur, teruji. Seperti Malikul bilang itu 2023 tahun. Nah, akidah kami ini juga sudah terbukti. Gampang, Tuhanmu 1 atau 3? Redo inunum de Satren omnipotentem Malikul nggak ngerti itu. Bukan Tristan, itu syahadat akidah kami. Malikul nggak ngerti itu. Jadi syahadat kami itu diawali dengan Redo unum de. Beda Bang. Ternyata syahadatnya talenta itu dari Yunani. Saya nggak tahu kalau Malikul syahadatnya dari mana? Yunani atau ini? Dari Israel.
Dari Credo Israel. Inum Deum bukan Ya. Yunani. Itu Shema Latin. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Talenta kalah. Lu mah dari Yunani, Bro. Talenta barusan dibacain. Bukan. Yunani. Credo Karena Inum Ibrahim Deum pakai bukan Roma Yunani. ini. Bahkan Roma yang datang Itu ini kacau. Yunani. Karena ada sukunya nih. Bahasa Greek itu. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem Creatorem celi et terre Terre. Itu bahasa mana itu? Terre. Petro. Roberto Baggio gitu kan. Buktikan umat, saya tantang umat Ustadz Amir ini. Tunjukkan satu ayat saja dalam Quran, dalam hadis yang mengatakan Al-Masih itu bukan Tuhan. Oh banyak. Ya Allah, ya Rabbi, kafir lah Contoh. aku mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan Allah itu sendiri. Kafir. Itu untuk meliki. Tuh bentar dulu. Sudah nyata, Bapak. Tadi ditanya imannya talenta. Tadi ditanya imannya talenta. Bentar dulu. Nah, Iya, lanjut betul. Tristan. Silakan. Tuhanmu Di berapa dalam talenta? An-Nisa 117 yang mereka ibadahi selain Allah adalah berhala, termasuk Al-Masih. Surah berapa itu? Kafir yang mengatakan Allah itu Al-Masih. Surah berapa itu? Saya Ya, ditanya tadi sama Tristan itu berapa Al-Maidah Tuhanmu? 17. Al-Maidah 17. Kita baca ya, bagaimana akidah ini memberangus Malikil mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Tadi ditanya sama Tristan, Tuhan itu berapa? Kalau kami jelas satu. Gitu. Satu. Tuhan Nah, kami itu kan tidak. Tuhanmu berapa? Sebentar, Silakan, Tristan. biar Tanya saya. dia. Ya, let me Tunjukkan answer it. kesatuannya Let me dia. answer it. Please be quiet, sir. Quiet, Ya, sir. di kuis When you itu give me a kan question, be quiet. Tunjukkan kebuan-buanmu itu. Ketika kamu sudah memberikan pertanyaan, ya, diam biar saya menjawab. Boleh? Tadi Jadi, sudah dijawab, Tuhanku satu, begitu aja. Sekarang Tuhanmu bagaimana mau saya jawab? Iya, Jadi memang, iya sah. Tuhan kami itu tidak matematis. Esa itu bukanlah angka matematika. Bukan, itu adalah diam. Yesus itu siapa? Udah tunggu sebentar Bapak itu Ustaz siapa? Amir. Roh Kudus itu siapa? Iya. Boleh saya jawab? Ya udah jelasin. Esa itu apa? Jelasin, buruan. Jadi begini, kata Esa, kata iya bicaramu. Iya ya udah, Esa itu apa artinya? Tahan dulu lah, Ustadz Amir bisa diam nggak? Disuruh jawab aja Esa itu apa? Takut dia berhadapan Esa itu sama apa? aku. Jadi, Artinya apa Esa itu? baik. Biar saya jawab. Ini ilmunya Malik nggak cukup Ya, ini tinggal dengan bilang Rasul aja. Paulus. Esa Iya, itu cepetan. satu atau berapa? Itu kan ditanya sama kamu, talenta. Jangan saya sama Malikil. Kamu aja dulu. Bilang kalau minta bantu biar saya bantu Nggak usah, gitu. nggak usah. Oke. Jelasin Malikin. Ada di kamus Romawi itu adanya itu. Esa Nanti kalau dia boleh kasih- bantu, baru kita Malikir, bantu. karena talenta itu ambil bakwan 3, ngakunya 1. Bangkrut warung. Ini mau Bangkrut warung. mau diskusi atau mau saya kasih ilmu? Ngapain Mau saya dikasih kasih ilmu ilmu sama ya? kamu orang ilmu Jadi, ilmu dari Romawi. Udah dijawab dulu. Esa itu apa? Esa. Baik. Aduh ya ampun, kita bilang Astagfirullahaladzim. Apa perlu dieksorsis kali ini semua? Ada jin gua batu, ada dari mana-mana ini saya jawab ya. Jadi ehad itu kata Luga, gembol kata. jadi kata ehad itu bukanlah kata kalau lagi main sama berjebol kuantiti. apa Kata kuantiti Kata ehad bukanlah ya. bukanlah mendeskripsikan quantity, tetapi quality. Ya, artinya Bantah Malikir. dalam bahasa awam, karena mungkin awam semua di sini, kata ehad itu bukanlah angka yang merujuk kepada jumlah, tetapi merujuk kepada kualitas.
kualitas. Kualitas. Artinya bahwa Banyak ehad itu ngantur ya. adalah the Artinya only, apa? definisi. adalah the Artinya apa? only, Artinya adalah the Bukan only, definisi yang ditanya. adalah the arti. only, adalah the only. Artinya Esa The itu only apa? apa? The only true apa tuh the only one? Ya, the only. Ya, the only one Ya, itu artinya bukan quantity itu, bagus, tapi aku buat quality. dulu ya. Sudah, the only one No apa the only true? comparison. Tidak ada bandingan, tidak ada sederajat, tidak ada setara. The only one. The only one. Ya, the only Ya, one. Esa itu, Itu makanya, Esa itu artinya apa? itu Esa itu makanya artinya apa? dalam 1 Korintus 8 yang Nabi katakan, lakin lana ilahu wahidun al-abu alladhi minhu jami'u al-sayyayi Itu dari Arab ya. panahna lahu Esa itu artinya apa, Bang? Bang Talenta. warabbi wahidun yasu al-masihu alladhi jami'u Petro yang bener diskusinya Yang benar yang benar. Kalau nggak benar turun aja, Bang. Kalau nggak benar turun. Turun kalau nggak benar. Aku diam itu mau dengerin biar ada yang pelajaran loh, bukan Bang. bisa Bang Talenta, kalau bernarasi. turun. Kita usir. Turun. omnia et nos in illum et unus Turun. Dominus Jesus Christus Turun aja udah turun aja, kalau nggak anu turun aja, Bang. perquem Turun aja. omnia et nos per ipsum. Aduh, susah ini Pamir. Letare Turunin aja Pamir, kita diskusi yang enak Pamir. Kepala Bang Amir. Udah turunin aja, udah. Kerasukan roh bapak gereja. Lagi sakit kepala. Pak Amir, orang-orang yang kerasukan roh bapak gereja langsung diturunin. Itu mabuk ya Petro tadi itu ya. Mabuk itu tadi ya. Sakit kepala. Jawabnya apa? Bagus, bintang bagus Pratama, kalau mau naik bagus. Sama Aduh dengernya juga lucu itu. Bagus Muslim ya. Masa Muslim aku bilang Udah ketakutan Tanya dia. nggak? Saya mau turun aja. Udah ketakutan dia. bukan tentang jumlah. Buset. Nggak usah turun Bang. Ben Abraham, nggak usah turun dong, sini aja. Masih Siapa ada yang 2 mau yang turun? kosong buat Kristen, silakan. Saya John. Saya mau turun. Jangan Gila itu terhitung ya. Jangan turun dulu Bang. Gila itu terhitung ya. Kita ngobrol aja di sini. Bilang, Ngapain turun? dibilang itu ya. Dibilang bukan jumlah ya. Gila itu terhitung emang ya. Dibilang bukan jumlah, dibilang kualitas dia bilangnya. Iya, padahal kan jelas itu kalau dalam Hebrew nomor 1 itu angka 1 ya ehad. 2 Iya, makanya itu. Iya. Terus dia bilang bukan kuantitas, bukan jumlah. Gila tuh terhitung ya. Sengklek kali otaknya ya. Kayaknya kemasukan kayaknya. Silakan teman-teman yang Kristen, ada slot 2 nih di atas, silakan yuk. Gabung kita ngobrol-ngobrol di atas, ngobrol santai. Bebas dari penghinaan kok, tenang aja. Yuk, silakan teman-teman Kristen. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Saya turun saja kan? Oh, Pak Amir, enggak, itu diajak ngobrol. Udah nggak ada Ini. terhitungnya, saya turun Pak Amir, saya cari Ini Bang, terhitung dulu. ini Malikil, ini Bang John luruskan dulu tadi, aku baru Aduh. nyimak lagi. Biarkan bro aja luruskan, siapa tahu dia syahadat malam ini. Bang Malikil jangan turun, Bang. Bang Malikil di sini aja, jangan turun. Ngapain lo? Temenin Rasul Paulus tuh. Enggak Nggak ada terhitungnya, saya mau cari terhitung dulu. Iya, nanti kan ada di sini. Ini lagi Jangan bicarain puter-puter dulu terhitung, lah. Her. Tenang nih, jadi cariin terhitung ini Pak Amir. Masalahnya yang naik terhitung, Pak John kan masih kurang mengerti apa itu terhitung. Lalu Pietro naik ke kerasukan roh bapak gereja. Jadi mana yang terhitung yang bisa diskusi? Kemarin lucu lagi Her. Ada yang ngaku terhitung, ngotot ngaku terhitung, begitu ditanya
anak itu sama dengan bapak. Lu sama dengan bapak. Aku bilang, lu ngaku-ngaku Tritung tapi kok gitu ya? Lu tahu nggak sih Tritung itu apa? Terhitung amandemen itu, terhitung amandemen. Nah. Tapi aku bilang, itu bukan Tritung, itu modalistis namanya. Oh bukan, itu Tritung ya kayak gitu. Katanya Tritung itu buset. Penelitian Iya. nih. Banyak yang nggak ngerti apa itu terhitung. Nah itu, jadi mereka ngotot ngaku Tritung, tapi ternyata narasinya itu modalistis gitu loh. Iya. Tapi dibilang modalistis nggak mau, malah mau. melibatkan modalistis, lo kan geblek aneh bilang. Ini apa-apaan ini aneh bilang. Yaudah, coba kita clearkan dulu nih pahamnya Bang John nih. Tadi Bang John, dari diskusi sekian tadi, kamu sekarang itu sudah meyakini bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, John? Enggak. Oh Iya. enggak, oh tetap enggak. Siap-siap siap-siap mati dalam dosamu, kata Tuhan Yesus. Kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya akulah dia. Yohanes 8 ayat 24 sampai 28 kamu bacanya. Nah itu. Kenapa kalau Yesus itu Bapa, kenapa dia nggak to the point aja? Lah itu dia to the point. Jika kamu tidak percaya Kenapa akulah dia, kamu harus akan ada mati. suara dari sorga, harus ada Yesus, ada Roh Kudus, kenapa harus begitu? Oh, oke. Jadi memang sulit untuk Kristen yang tidak mempelajari. Tuhan Yesus berkata begini di dalam Lukas 24 ayat 44. Aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Jadi tentang pembaptisan, ada suara dari langit, ada Roh Kudus seperti burung merpati, itu adalah penggenapan nubuatan. Jadi kekristenan kalau heran ya udah diketahui bahwa dia tidak pernah membaca Alkitab, dia tidak tahu nubuatannya apa gitu loh. Bukan, sedikit lagi begini. Mereka ini yang Tritung-Tritung ini nggak mengerti arti mengosongkan diri dan merendahkan diri. Mereka nggak ngerti. Di situ arti merendahkan diri mereka nggak ngerti. Apalagi kalau berbicara yang dibilang itu waktu pada saat Yesus dibaptis ada suara yang berkata kan gitu. Mereka nggak tahu bahwa Roh itu sendiri yang akan menyatakan pada saat itu kepada orang-orang di situ. Mereka nggak ngerti itu. Kurang pembacaan Alkitab kayaknya. Ya, jadi untuk melihat Tuhan Yesus itu ada petunjuknya. Petunjuknya adalah apa? Kitab Perjanjian Lama, dalam hal ini Tanakh. Itu petunjuknya. Karena Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Itulah yang terjadi. Nah, jika kekristenan tidak memahami itu, latar belakang itu, maka dia akan terbawa dengan pemikiran-pemikiran Helenisme yang diajarkan oleh Bapak Gereja. Bapak bukan anak, Bapak bukan Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapak, anak bukan Bapak, anak bukan Roh Kudus. Nah itu pemahaman pagan Helenisme. Itu loh. Ya, menurut saya sih nggak seperti itu ya Pak, karena memang tertulis seperti demikian, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, jadi ada. Nggak bisa lebih dari itu Pak. Kalau lebih dari itu ya menyesatkan. Ini ya teologi pesugihan Ntar dulu. di mana Bapak menubuatkan anak ya. Tertulisnya di mana Bang John? Ya seperti tadi waktu dibaptis itu udah jelas. Iya, tertulisnya di mana? Ayatnya di mana? Ada suara dari langit, inilah anakku kekasih. Itu kan udah jelas ada suara dari surga. Yang jadi satu itu loh, anak, Bapak dan Roh Kudus ini di mana tertulisnya? Kalau Yesus itu adalah itu, di mana tertulisnya? Yesus itu maksudnya? Tadi kan saya sudah bilang, iya, yang Yesus berbicara itu kan tentang itu kan anak, berbicara tentang anak itu berbicara tentang tubuh. Mengapa Bapak itu disebut anak? Ya, Bapak itu punya gelar anak ketika dia tampil hadir di dalam dunia lewat proses kelahiran, dia disebut anak. Jadi alasannya karena dia disebut anak, karena dia tampil lewat proses kelahiran. Saya kasih contoh pembanding ya. Apakah pernah teofani dari Tuhan itu disebut anak? Kagak pernah. Tidak ada teofani itu pernah disebutkan anak. Ya teofani kan ada teofani di dalam Kejadian 18, teofani dalam rupa manusia. Apakah teofaninya disebut anak? Tidak. Jadi Bapak itu disebut anak karena dia tampil lewat proses kelahiran, tampil di dalam dunia lewat proses kelahiran. Jadi sama seperti saya katakan tadi, manusia juga bisa menyandang gelar anak dan Bapak.
Ya, saya sendiri, saya bisa jadi bapak bagi anak saya, dan saya anak bagi ayah saya dan ibu saya, begitu loh. Nah, bedanya proses manusia beranjak dari anak dulu baru ke bapak. Jadi anak dulu baru bapak kan. Nah, tetapi Tuhan bapak dulu baru anak, itu bedanya. Kan Tuhan menciptakan kita, sebentar, Tuhan menciptakan kita di dalam Kejadian 5 ayat 1 ya, menciptakan serupa dengannya. Jadi entah itu sesuatu yang terjadi dalam diri manusia, sebenarnya kehidupan manusia itu adalah gambaran cara Tuhan bekerja, ya. Banyak hal yang kita tidak pahami bahwa Tuhan sedang bekerja seperti manusia yang lakukan sekarang loh. Gitu. Oke, sip. Oke, jadi gini, Bang John, sebetulnya pendekatan yang kita gunakan itu bisa melalui dua pendekatan ya. Kalau saya, satu pendekatan Alkitabiah, yaitu berdasarkan Alkitab yang secara tertulis, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan logika. Jika keduanya saja gagal, berarti ya nggak bener kan gitu. Nah, bisa dicoba nanti dari teman-teman yang muslim yang lain, barangkali mau mencoba pendekatan Alkitabiah sudah gagal sebetulnya. Pendekatan logika tambah gagal lagi, nanti muter-muter lagi. Ditanya Bunda Maria mengandung Tuhan, oh tidak, nah, gitu kan. Yuk lanjut, Ustadz Alif mau bicara. Itu kalau silakan, menurut Tritunggal. Sebentar. Ustadz Alif dulu. Silakan Ustadz Alif. Aku cuma sedikit aja, tadi Bang Malikil itu ada narasi Tritung itu apa tadi bilang ke neraka. Saya bilang jangan bernarasi begitu kalau tidak ada dalilnya, kan nggak enak juga. Mute dulu Bang orang. Malikil, mute dulu Bang Malikil. Nah, oke, lanjut Ustadz. Kalau ada dalilnya berarti kan ada dalilnya, kalau tidak ada dalilnya ya jangan disampaikan. Itu saran saya gitu kan, jangan asumsi. Oke. Betul. Kecuali disebutkan, oh ada di sini ayatnya. Oke. Tapi saya ingin nyapa dulu Bang Aing ini tadi sempat bicara, tapi ke siapa? Maaf biar tidak ada salah paham. Izin dulu. Ke John. Oh, ke John. Apa tadi kau bilang, maaf? Data apa tadi yang John itu kan lebih meyakini paham pesugihan di mana Bapak menumbarkan. Kurang jelas Pak Aing, kurang jelas. Pak Aing suaranya kurang gede, Pak Aing. Pak Aing, tes. Kurang gede suaranya Pak Aing. Tes. Oke. Next, lanjut. Iya, berarti dia lebih meyakini paham pesugihan di mana Bapak menumbarkan anaknya. Waduh, terlalu ekstrim ini bahasanya. Itu saya sudah coba tulis pesugihan Pak, di Alkitab nggak tulis pesugihan, jadi Bapak jangan nambah. Iya. Oke, baik itu. Saya cuman tadi dengar, ingin klarifikasi aja. Cuman gini, aku kembali ke Bro Malikil. Kenapa berani mengatakan kalau Tritung ya ke neraka aja gitu? Apa ya landasannya? Oke. Ya, Pak Amir bisa aja gedekan layar saya Pak Amir? Ya. Ya, ini dasarnya ya. Jadi Tritung itu yang menolak Yesus Bapa itu tunggu go to dulu, hell. Bang Malikil. Tunggu dulu. Ya. Bang Amir. Tunggu dulu, Bang Amir, boleh nggak kita bahas kekristenan di sini, Bang Amir? Nggak apa-apa, Pak Amir, welcome boleh aja. kan, Bang Amir? Boleh. Ini. Oh, ya, oke. Saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat. Kita berusaha adil, jangan ada hujatan ya. Nih, Yohanes 8 ayat 24. Kita baca Yohanes 8 24 sampai 27 aja, kalau 28 boleh. Nih. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kata Tuhan Yesus, jika John, ini padahal John yang menulis, lalu John tidak percaya, bahaya ini. Sebab jikalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Kristus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa. Nah, itu satu. Kedua, di sini ayatnya. Kedua, sini di Tritunggal itu antikristus sebenarnya.
Nih. Tapi nggak mau sadar ya, nggak masalah karena keselamatan itu di tangan masing-masing. Kalau you mau binasa ya silakan. Jadi di 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi Kristus Yesus itu adalah Bapa dan anak. Jadi orang yang menyangkal Kristus adalah Bapa maupun anak itu adalah antikristus. Nah, antikristus itu adalah made in setan. Jadi antikristus itu tidak ada pergi ke surga, antikristus itu pergi ke neraka. Nah, demikianlah yang diajarkan oleh Bapak Gereja adalah ajaran-ajaran antikristus, menentang yang maha tinggi. Itu loh, lanjut. Oke, mungkin sebentar Bang Andi ya. Gue juga hampir 1 Timotius 3:16 Sir. Minta tolong ya. Oke. 1 Timotius 3:16 ya. Apa ini tadi Kak? 1 Timotius 3 ayat 16. Oke. 1 Timotius 3. Bentar dulu, stop dulu. Tunggu. Ini ada yang bernafas kayak apa ini? Coba di mute dulu dong. Mau jadi macan. Ya lanjut, silakan. Oke. Ya, sambil nunggu Herdi ini, Sudah, Bang Malik sudah, data, bro. itu argumentasi yang dikeluarkan, yang dinyatakan dia bilang untuk John itu ya. Saya bilang jangan asumsi, kalau ada dalil keluarkan dalil gitu maksud saya. Nih, 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Di sini bukan dia sebenarnya. Kalau merujuk teks yang tertua itu Allah. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Di mana kita bisa dapat itu? Di dalam naskah yang tertua yang disebut Vulgata. Nah, jadi Vulgata itu kalau naskah yang paling tua itu namanya Vetus Latina. Nah, Vulgata ini mengambil dari Vetus Latina. Abad kedua sudah ada Vetus Latina. Oke, kita buka ya. Di 1 Timotius ya. Kenapa kemarin saya katakan Alkitab itu dikorupsi, ya, ada yang mengkorupsi. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan menegakkan doktrin, tritung. Apa? Untuk tujuan apa? Untuk menyesatkan manusia-manusia. Sorry saya sebut manusia-manusia bodoh, ya, gampang disesatkan karena mereka percaya begitu saja, sama seperti sapi, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri. Ya, jadi sia-sia Tuhan memberikan otak kepadanya, tetapi otaknya tidak dipakai, diparkir. Nah ini di dalam naskah Vulgata, bentar.